Jatuh tadi apinya. Ke situ. Satu orang yang sakit. Bang, dua deh, musik dulu sih. Baca kan nanti aku tuh. Situ tuh. Ya, mau apa? Siap, siap. Oke, ada vision. Gemes-gemesnya. Pipinya nenek. Pipinya kaki. Merdeka Anugerah Mentang sekaligus Ramadama dan pemberian kenang-kenangan kepadanya disilahkan. Terus seperti biasa, terus. Maju. Sana kayak gini. Indonesia.
Ya balik-balik sini juga. Bu Haji. Ya, spare. Oke, ya. Iya. Siap-siap ke orang tuanya di Selamat tahun. Siap-siap orang tuanya tekan. Sini lewat sini ke Bu. Orang tuanya tekan. Di sini ke. Cepat-cepat ke. Orang tuanya tekan. Oke. Siap-siap. Ada anak. Masuk. Ya, anak yang mau tamat tuh dak. Kenang-kenangannya. Orang tua orang tuanya yang mau masuk SD saja masuk Bu. Oke. Ya. Ya salim. Salim. Ya, sudah. Selamat pagi, salam. Saya bawa ya. Ya, oke. Iya, mantap. Ya, Ibu sudah berfoto Bu. foto. 2, 3. Nah, sekali. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Koordinator Pengawas Wilayah 3 Larompong, Bapak Haji Mustafa Darwis, SPD MSI. Yang saya hormati Ketua Komite Sekolah SDN 428 Mentang, Bapak Harnal Rahmat. Yang saya hormati dan saya cintai Ibu Kepala Sekolah SDN 428 Mentang, yang selalu mengayomi kami, Ibu Mawati SPD MPD, dan Ibu Guru kami. Yang saya hormati Bapak dan Ibu orang tua siswa, dan petunjuk dari Allah Subhanahu
2024 dimulai. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum acara dilanjutkan, mari kita saksikan penampilan teman kita, Serkia. Kepadanya disilahkan. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahnya yang akan dibacakan oleh teman kita, Mujahidah dan Sari Tilawah oleh Nurul Sakinah. Kepadanya disilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Bila kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu, orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha benar firman-Mu ya Allah,
ya Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pembacaan doa yang akan dibacakan oleh teman kami, Muhammad Ikhwan Sakwan. Kepadanya disilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah Antal Ghafar, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, dosa orang tua dan guru-guru kami, dan pemimpin-pemimpin kami, dosa orang yang telah berjasa kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon kepadamu, menunjukkanlah kami jalan yang benar, seperti jalannya para nabi, para syuhada, dan para syuhidin. Pertolongan, jadikanlah kami ahli ibadah, ahli Quran, ahli ilmu yang bermanfaat, ahli rezeki dan ahli surga. Ya Allah, jadikanlah pertolongan ini sebagai awal baru bagi perjalanan kami. Rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara dilanjutkan, mari kita saksikan penampilan tarian dari kelas 6. Kepadanya disilahkan. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born, the nation where we grew up. So many colors, with an abundance of natural wonder. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland.
warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala SDN Mentang yang saya hormati, para Dewan Guru yang saya hormati dan saya banggakan, para orang tua siswa yang sempat hadir pada kesempatan ini, maupun SD yang saya hormati dan saya banggakan, dan yang paling penting adalah anak-anak sekalian, siswa kelas 6 dan siswa TK kelas B yang insya Allah menyelesaikan pendidikannya baik itu di TK maupun di SD pada tahun ajaran 2023-2024 ini, yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari senantiasa kita menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga karena pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan hidayah darinya, sehingga kita masih sehat walafiat, mempunyai kesempatan untuk hadir di acara kita ini. Salam dan salawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW senantiasa kita kirimkan kepadanya, kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat-salawat yang kita kirimkan kepada beliau akan dijadikan sebagai syafaat bagi kita di hari akhirat kelak. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf karena tadi agak terlambat. Tadi suaranya agak cepat saya tinggalkan rumah, namun karena ada beberapa kegiatan yang saya harus singgahi. Yang pertama saya singgah dulu melihat tukang saya di masjid. Ya, kebetulan saya ketua pembangunan masjid dan masjid saya sementara direnovasi. Saya harus singgah dulu lihat, memberikan petunjuk-petunjuk apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kemudian saya selainnya itu sekali lagi saya menyampaikan. Kemudian penyampaian terima kasih juga saya sampaikan pada kesempatan ini bagi SDN Mentang yang alhamdulillah hari ini dapat melaksanakan resmi melepaskan siswa-siswi kita, orang tua siswa. Artinya bahwa pendidikan di sekolah kita ini itu berjalan dari awal. Kita laksanakan seperti ini sebenarnya sudah bukan lagi bagian dari proses kegiatan pokok di sekolah, tapi ini merupakan kegiatan tambahan kepala sekolah, sehingga karena kegiatan ini tidak punya pos anggaran di sekolah, tidak punya pos anggaran di sekolah karena dianggap bahwa ini bukan kegiatan pokok. Walaupun ini merupakan bagian daripada proses pelaksanaan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan kita. Olehnya itu, maka tentu kegiatan ini terlaksana, saya yakin adalah kerjasama dari berbagai pihak, terutama orang tua siswa yang akan tamat. Dan dengan adanya kerjasama yang baik ini, ya alhamdulillah kegiatan kita ini bisa terlaksana. Mudah-mudahan kegiatan kita ini senantiasa mendapatkan bernilai ibadah dan mudah-mudahan bisa terlaksana dengan sukses. Bapak Ibu, di kegiatan ini ya bukan hanya sekedar
datang melihat anak-anak kita penampilannya, atau sekedar kita datang dulu mendengarkan arahan dan cerita-cerita, tapi ada nilai-nilai yang kita harus ambil di kegiatan seperti ini. Yang pertama, bahwa kegiatan ini adalah salah satu kegiatan yang bisa membangun silaturahmi yang baik antara pihak sekolah dengan orang tua siswa atau masyarakat sekitar. Mungkin ada hal-hal yang selama ini tidak sempat kita komunikasikan, ya, baik itu dari sekolah maupun dari orang tua siswa. Nah, pada kesempatan ini kita punya waktu untuk mengkomunikasikan itu. Kemudian bahwa kegiatan silaturahmi seperti ini, kumpul-kumpul kita seperti ini, bahwa semakin banyak kita membangun silaturahmi seperti ini, maka insya Allah umur kita akan diperpanjang. Karena setiap perpisahan di pertemuan yang seperti ini ada doa, mudah-mudahan kita ketemu lagi, mudah-mudahan kita panjang umur dan bisa ketemu lagi. Ya. Jadi itu beberapa hikmah yang bisa kita petik daripada kegiatan seperti ini. Hal yang terpenting adalah bahwa kegiatan ini di mana orang tua siswa yang 6 tahun yang lalu mengantar anak-anak kita ke sini, ke sekolah ini, dan memberikan amanah kepada sekolah, memberikan amanah kepada pihak sekolah untuk memberikan pendidikan, untuk melatih anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang cerdas, berkarakter, menjadi anak-anak yang menjadi manusia yang seutuhnya. Dan pada hari ini tugas-tugas oleh teman-teman guru, ya, oleh warga sekolah itu sudah dilakukan dengan baik, dan pada hari ini anak-anak kita itu akan dikembalikan kepada orang tuanya. Ya. Artinya bahwa tanggung jawab yang telah diberikan, amanah yang telah diberikan sudah dilaksanakan, dan pada hari ini dikembalikan ke Bapak Ibu. Untuk selanjutnya kita harapkan untuk diarahkan anak kita untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi, di mana dalam memilihkan sekolah kepada anak kita, kami harapkan kepada orang tua siswa supaya dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan. Di antaranya yang perlu kita pertimbangkan adalah bahwa anak-anak kita ini setelah dilatih itu mereka sudah muncul tanda-tanda bakat, kemudian keterampilan, dan sudah dilatihkan oleh teman-teman guru, sehingga anak-anak kita ini nantinya bisa kita arahkan untuk menempuh pendidikan di sekolah jenjang lebih atas, lebih tinggi, diharapkan sesuai dengan bakat dan minatnya, ya, bakat, minat, dan kemampuannya. Kenapa ini penting? Karena jangan sampai kita paksakan anak kita masuk ke salah satu sekolah yang anak-anak kita sendiri yang tidak berminat ke sana atau tidak ada bakat di sana, maka itu akan berpengaruh negatif bagi anak kita pada saat mengikuti pendidikan di sekolah itu. Olehnya itu perlu pertimbangan-pertimbangan. Nah, salah satu lagi yang perlu kita lakukan adalah membangun komunikasi dengan guru-gurunya, dengan sekolah, karena teman-teman guru yang ada di sini dan telah melatih anak-anak kita selama 6 tahun itu
itu mereka sudah paham. Bakatnya seperti ini, ya, minatnya seperti ini. Jadi mereka sudah paham. Ya, karena 6 tahun mereka bersama dilatih dan itu digali orang dulu. Ya. Itu. Jadi mereka bisa, teman-teman guru bisa memberikan sedikit gambar potensinya anak kita. Jadi bisa kita membangun komunikasi. Ya, kemana kita harus ini kan siap menampung. Ya, ada SMP, ada sanawiyah, ya, ada pondok-pondok pesantren yang sekarang sudah dibangun pondok pesantren sesuai dengan kompetensi dan kompetensinya kita. Jangan dipaksakan bahwa harus masuk di SMP atau harus masuk di sanawiyah. Ya, jangan dipaksakan. Karena kalau di SMP, ya, nah, dia tidak kurang berminat ke sana, jangan sampai pergi sekolah tidak sampai di SMP, sehingga jadi SMA. Atau dari lewati SMP, ya, jadi itu. Nah, ini semua perlu pertimbangan kita. Nah, dan kita berharap ya nggak usah pergi jauh-jauh. Ya, di sini sudah banyak sekolah tak? Ya, sudah banyak. Ya, kecuali kalau ada faktor-faktor yang lain, ya nggak apa-apa. Ya. Dan ini juga supaya semua pendidikan di wilayah kita juga terbangun. Ya, terbangun. Itu Bapak Ibu yang kami sampaikan. Dan kemudian kepada anakku sekalian yang akan tamat di SD pada kesempatan ini, ya, bahwa pendidikan yang kita dapatkan, pengetahuan yang kita peroleh di sekolah dasar ini selama 6 tahun itu baru sedikit sekali, ya, baru sedikit. Sehingga kita masih perlu dan itu masih wajib, ya, masih wajib melanjutkan pendidikan kita ke jenjang yang lebih tinggi. Ya. Siapa tahu ada yang bilang, jangan ke saya sekolah, nggak pergi bantu bapak aku pergi di laut, ya, atau pergi ke kebun, ya, itu tidak boleh kita lakukan karena kewajiban mengikuti pendidikan di negara kita di Indonesia itu pendidikan 9 tahun, ya, pendidikan 9 tahun, yaitu 3 tahun di SD ditambah 6 tahun di SD ditambah 3 tahun di SMP. Ya, jadi harus 9 tahun minimal baru dinyatakan bahwa seseorang itu atau seorang anak itu sudah menempuh pendidikan dasar. Itu undang-undang, ya, undang-undang, nah, wajib itu. Dan pemerintah juga merasa bertanggung jawab untuk itu. Ya, kita di Dinas Pendidikan juga melakukan pendataan. Ya, insya Allah di hari Sabtu ini ada beberapa tim dari Dinas Pendidikan menuju ke Walintran Barat karena di sana ada beberapa indikasi siswa yang akan putus sekolah, berpotensi putus sekolah. Nah, ini wajib di pemerintah tangani karena kita tidak mau lihat ada anak kita yang putus sekolah dengan alasan apapun itu. Gitu. Nah, alhamdulillah seperti contohnya kita tadi yang penampilan anak kita yang disabilitas, ya, walaupun ada keterbatasan, ya, tetap mengikuti pendidikan. Ya, walaupun sebenarnya maunya itu anak kita itu dimasukkan di sekolah, ya, luar biasa. Ya, hanya memang kendala kita di Kabupaten Luwu itu baru ada dua sekolah luar biasa. Itu ada satu di Bajo, satu di Pondrang atau di mana itu juga. Ya, baru ada 2 dan itu jauh. Ya. Ya, seandainya bisa, ya, anak kita ini yang disabilitas itu dimasukkan di sekolah luar biasa. Kayak di sana dididik khusus dia. Ya, kalau di sini, ya, atau ada di guru di sini yang mampu. Umum. Ya. Jadi karena orang-orang khusus itu yang bisa melatih. Tapi alhamdulillah, ya,
dengan keterbatasan ini ya, kita bisa menampung. Ya, terima kasih Ibu Kepala Sekolah sudah mau menampung. Ya, tapi sebenarnya kalau sekolah itu yang mau menampung itu memang harus ada program. Ada program yang dilakukan di sekolah, memang sudah diprogramkan tentang pelaksanaan pendidikan anak inklusif, ya, inklusif. Ya, termasuk yang disabilitas. Ya. Jadi ini anak sekalian, ini perlu dicamkan anak ya. Ya, harus lanjut sekolah. Ya, harus semakin semangat untuk menuntut ilmu. Karena tadi itu disampaikan oleh pembaca ayat suci bahwa orang yang berilmu itu akan derajatnya akan lebih tinggi. Ya. Kita akan lebih tinggi derajatnya ya, kalau kita memiliki ilmu yang luas. Ya. Dan kemudian ada pepatah yang menyatakan bahwa tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat. Nah, jadi tidak ada alasan untuk kita berhenti menuntut ilmu. Ya, tidak usah menuntut ilmu sampai ke negeri Cina, tidak usah. Karena orang Cina sudah banyak di Indonesia. Ya, tidak perlu ke sana menuntut ilmu. Ya. Tapi kalau mau keluar menuntut ilmu, tuntutlah ilmu ke negeri Arab. Ya, karena kita orang Islam, tidak usah ke Cina. Ya. Ini Bapak Ibu, anak-anak sekalian yang perlu kita katakan. Kemudian anak sekalian setelah keluar dari sini, ya tentu yang diharapkan. Karena pada hari ini guru-guru kita sudah bangga, orang tua kita sudah merasa bangga melihat kita yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan. Jangan sampai setelah keluar ini anak-anakku bisa membuat guru-guru kita ini luntur rasa bangganya itu. Sehingga diharapkan setelah keluar anakku tetap harus menjaga nama baik sekolah kita. Bagaimana caranya? Ya, itu memperlihatkan dan menunjukkan karakter sikap yang baik di luar sana, menunjukkan kesungguhan dan semangat yang tinggi untuk menuntut ilmu di mana kita akan lanjutkan pendidikan. Karena di sana nanti kalau di SMP, ya kalau kita ranking di sana atau kita banyak masalah di sana, langsung ditanyakan, ini siswa dari mana ini? Ya, oh siswa dari SD Mintang ini. Maka rusaklah nama baik sekolah kita, rusaklah nama kampung kita dari Mintang. Nah, tapi kalau yang bagus-bagus, ranking di sana juara dari mana ini? Dari SD Mintang. Memang luar biasa itu Mintang. Nah, begitu. Tunjukkan itu bakat yang sudah kita dilatihkan, dibimbing oleh guru kita di sini. Tunjukkan di sana bahwa kita juga bisa. Kita juga bisa. Dan satu hal yang perlu anak ingat, ada dua orang yang tidak boleh kita lupakan. Yang pertama dan paling utama adalah orang tua. Jasa-jasanya orang tua kepada kita, yang telah membesarkan kita, ya, membiayai kita, ya, mengasihi kita, menyayangi kita sampai kita seperti ini. Kemudian yang kedua, guru-guru kita, karena guru kita itu adalah orang tua yang kedua, ya, yang tidak boleh kita lupakan. Kenapa tidak boleh kita lupakan? Karena di tangan-tangan mereka, orang tua kita, guru-guru kita itu terdapat berkah. Dan yakin anak sekalian bahwa tidak ada anak yang sukses tanpa ada berkah dan restu dari kedua orang tua dan dari gurunya. Jadi itu ilmu dengan berkah, ilmu-ilmu yang ditanamkan oleh guru-guru kita, maka itu akan memudahkan kita untuk menggapai cita-cita. Semoga ya perpisahan ini ya menciptakan anak sekalian menjadi
generasi yang berkarakter dan berbudaya Nusantara. Ya, saya tidak sebut itu di atas satu, ya, yang milenial. Ya. Ya, sekedar ini saya luruskan. Generasi milenial itu generasi yang lahir di tahun 1996 sampai 1998. Itu generasi yang milenial. Nah, sekarang sudah jauh kita lewati. Ya, jadi mundur ini kalau menuju generasi milenial. Ya, kita mundur. Ya. Jadi saya kira ini anak sekalian, ya, jadilah generasi yang berkarakter dan berbudaya. Nah, kali ini kita sudah lakukan berkarakter dalam menuntut ilmu, berbudaya dalam menuntut ilmu, insya Allah kita akan berhasil. Dan guru-guru kita, orang tua kita akan nanti akan menikmati, ya, kebanggaan terhadap kita. Yang terakhir kepada teman-teman guru, ya, terima kasih kami sampaikan atas dedikasi kita semua yang selama ini dengan sabar, ya, menghadapi anak-anak kita. Saya paham, saya tahu bahwa di dalam menghadapi anak-anak kita ini, dalam melaksanakan tugas kita banyak tantangan. Menghadapi anak kita yang cukup banyak dengan karakter, sikap, perilaku, kebiasaan yang berbeda-beda, yang mungkin terkadang menunjukkan hal-hal yang kurang bagus sehingga menyebabkan teman-teman guru yang menjadi stres, ya, menjadi beban yang berat untuk menghadapi anak kita. Dan dengan dengan hati yang ikhlas, ya, kita tetap melaksanakan tugas-tugas itu. Olehnya itu kami mewakili dari Dinas Pendidikan menyampaikan terima kasih kepada teman-teman guru yang telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan ke depan, ya, kita harapkan bahwa teman-teman guru semakin mengembangkan kompetensinya. Karena ke depan ini kita semakin menghadapi tantangan dan pekerjaan yang luar biasa. Ya. Dan alhamdulillah juga ini anak-anak kita ini yang tamat pada hari ini adalah bagian daripada produk corona. Kita bayangkan pada saat corona 2 tahun, ya, kita tidak bertemu dengan siswa, ya. Dan sekarang di tahun ini adalah tahun pertama untuk pemulihan. Dan alhamdulillah anak kita bisa menyelesaikan pendidikannya, tentunya dari karena adanya kerja keras dari teman-teman guru semua. Oleh itu sekali lagi kami sampaikan ucapan terima kasih. Dan kita berharap sekali lagi tantangan ke depan semakin berat. Karena sekarang kita sudah berada di era digitalisasi, semua serba digitalisasi. Ya. Kami juga pengawas itu semakin harus mengembangkan potensi. Ya, harus kita ikuti zaman. Ya. Jadi malam itu sempat ibu berbahasa karena berapa malam ini terakhir ini, ya, saya rata-rata tidur itu jam 1, jam 2. Ya, mulai setelah salat isya itu sudah di depan komputer, di depan laptop. Ya, karena semua kegiatan kita itu harus di depan laptop, di depan komputer. Tidak ada lagi kegiatan, ya, di belakang laptop. Ya, demikian juga teman-teman guru. Ya, mengelola administrasi, ya, mengelola pengembangan kompetensi, apalagi sekarang ini sudah, ya, pelaksanaan, ya, pengolahan kinerja kepala sekolah. Ya, sehingga untuk malam berbahasa, kayaknya Pak A ini sudah, ya, di air ini sudah lain-lain ini, ya, sudah tidak ada perhatiannya. Ya, saya bilang mohon maaf, ya, kita saling memahami saja.
Ya. Jadi itu teman-teman guru harus kita lakukan ini pengembangan kompetensi khususnya pemahaman etik. Saya kira ini Bapak Ibu yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa ada hikmah. Kemudian kalau ada hal-hal yang saya sampaikan kurang berkenan atau keliru saya sampaikan, pada kesempatan ini saya menyampaikan permohonan maaf, dan ini jangan dibawa keluar. Kalau ada yang kurang, kalau ada itu yang lebih juga demikian, saya mohon dimaafkan. Dan kalau ada yang menurut kita itu adalah hal yang baik, maka kita berharap supaya kita realisasikan di kehidupan kita. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi pada bahwa mohon maaf saya tidak bisa temani kita sampai selesai karena ada tugas lain yang juga harus saya hadiri. Ya, ada ketika saya di Sampano, ada juga di SD Ponori ada kegiatan, masih ada 2 kegiatan saya di sana yang saya harus ikuti. Dan itu setelah ini mungkin saya pamit. Ya, saya mohon maaf sekali lagi tidak sampai selesai di kegiatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, mari kita saksikan persembahan dari kelas 3. Kepadanya disilahkan.
ajaran dan pesan pertama dari siswa yang ditinggalkan yang akan dibacakan oleh adik Dina Nabihan dari kelas 3. Kepadanya disilahkan. Yang terhormat Bapak Koordinator Pengawas Wilayah 3 Lampung, Bapak Haji Mustafa Zakif, SPD MSI. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite Sekolah SDN 428 Mentang, Bapak Harnal Rahmat. Yang saya hormati dan saya cintai Ibu Kepala Sekolah SDN 428 Mentang yang selalu mengayomi kami, Ibu Aja Asmawati SPD MPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru kami. Yang saya hormati Bapak dan Ibu orang tua siswa 3 SD. Selanjutnya, mari kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah dan rahmatnya, sehingga kita semua dapat berkumpul di acara perpisahan kelas 6 dalam keadaan yang sehat walafiat. Di sini saya mewakili teman-teman mengucapkan selamat kepada kakak kelas 6 yang sudah lulus. Selamat jalan dan selamat melanjutkan pendidikan. Seluruh prestasi yang sudah diberikan untuk sekolah ini akan menjadi motivasi dan batu loncatan kami dalam belajar. Kami harap kakak-kakak nantinya bisa tetap memberikan prestasi terbaiknya dimanapun kalian melanjutkan pendidikan. Tetap menjaga semangat belajar dan selalu disiplin. Kami yakin bahwa kalian akan selalu membawa nama harum di mana saja nantinya akan melanjutkan pendidikan. Selalu tekun dalam belajar dan jaga nama baik sekolah kita dengan berprestasi dan berperilaku baik. Saya mewakili teman-teman meminta maaf apabila selama ini ada salah kata dan perbuatan yang kurang menyenangkan kepada kakak-kakak kelas, baik kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja dilakukan. Semoga kebaikan akan selalu menyertai kalian. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah ucapan maupun sikap. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, pesan dan pesan kedua dari siswa yang meninggalkan yang akan dibacakan oleh Muhammad Dirga Aditya. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Koordinator Pengawas Wilayah 3 Lampung, Bapak Haji Mustafa Darwis, SPD MSI. Yang saya hormati Ketua Komite Sekolah SDN 428 Mentang, Bapak Harnal Rahmat.
Yang saya hormati dan saya cintai Ibu Kepala Sekolah SDN 428 Mentang yang selalu mengayomi kami, Ibu Haja Alimawati SPD MPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru kami. Yang saya hormati Bapak dan Ibu orang tua siswa TK SD. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya bagi kita semua. Atas izinnya kita berkumpul bersama pada acara perpisahan hari ini. Mewakili teman-teman semua, izinkan saya menyampaikan kata-kata pada acara perpisahan hari ini. Tidak terasa, hari perpisahan pun tiba. Setelah 6 tahun belajar di sekolah ini, sudah saatnya kami berpisah untuk menimba ilmu ke jenjang berikutnya. Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu guru karena selama 6 tahun ini telah membimbing, mendidik, dan mengajari kami ilmu pengetahuan. Pada kesempatan ini, kami juga memohon maaf atas segala kesalahan yang telah kami lakukan selama belajar di sekolah ini. Mohon maaf atas tingkah laku yang mungkin membuat Bapak Ibu guru kesal, kecewa atau marah. Semua itu akan menjadi pelajaran bagi kami semua, dan kami berharap Bapak Ibu guru memaafkan semua kesalahan kami. Untuk adik kelas kami, jangan patah semangat, belajar dan teruslah menuntut ilmu, hormati guru kalian, dan patuhilah nasihat-nasihat baik mereka. Terakhir, kami ucapkan terima kasih banyak pada orang tua kami tercinta. Terima kasih telah mendukung dan menyekolahkan kami di SDN 428 Mentang yang kami cintai ini. Pada teman-teman seangkatan, begitu banyak kenangan yang tidak mudah kita lupakan di sekolah tercinta ini. Semoga perpisahan ini bukan akhir dari segalanya, dan kita masih bisa berjumpa di lain waktu. Semoga kita sukses selalu dimanapun kita berada. Akhir kata, cukup sekian yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu guru dan hadirin semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata dari Kepala Sekolah SDN 428 Mentang sekaligus pengembalian siswa ke orang tuanya. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita semuanya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan karunia dan rahmat-Nya kepada kita, sehingga acara pisah tamat anak TK dan anak kelas 6 SDN 428 Mentang dapat kita laksanakan sebagaimana yang telah berlangsung acaranya. Dan tak lupa pula kita mengirimkan salawat dan taslim kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW
nabi yang menjadi suri teladan bagi kita umatnya. Ibu dan bapak yang saya hormati, pada hari ini kita mengadakan acara ini karena kebersamaan kita di sekolah ini antara pihak sekolah, komite, dan orang tua. Yang dalam hal ini orang tua TK ada 16 orang, anak kelas 6 itu ada 12 orang. Jadi cukup lumayan sedikit. Tapi alhamdulillah tetap kita dapat melaksanakan acara ini dengan sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih atas segala partisipasi dari orang tua siswa sehingga acara ini dapat berlangsung sebagaimana yang kita harapkan. Dan saya memohon maaf apabila di dalam pelaksanaan acara ini terdapat banyak kekurangan, banyak kekeliruan yang kami lakukan, itu tanpa kami sengaja ataupun disengaja, kami mohon dimaafkan mewakili Bapak dan Ibu guru yang ada di sekolah ini. Kalau mendengarkan tadi pesan dari Bapak pengawas yang mengatakan bahwa berikanlah pilihan kepada anak-anak kita di mana mereka mau melanjutkan pendidikannya. Karena memang bakat dan minat anak-anak itu berbeda. Tetapi apabila ditempa dengan baik, dimanapun dia berada, insya Allah akan menghasilkan mutiara-mutiara yang bersinar. Di sini juga akan saya sampaikan bahwa untuk keadaan sekolah kita saat ini ada yang namanya rapor mutu pendidikan. Di dalam rapor mutu pendidikan itu perlu kita ketahui ada 8 standar dan ada di sini yang menjadi kriteria. Yang kurang untuk SD Mentang tahun ini yaitu di literasi dan numerasi. Yaitu di sana literasi berbahasanya, membacanya anak-anak kita. Kalau numerasi itu angka-angkanya, berarti di bidang matematikanya. Yang paling kurang sekarang ini, Bapak dan Ibu perlu ketahui sebagai orang tua, yang paling kurang itu adalah di literasinya anak-anak kita, membacanya. Ada yang bisa membaca, ada yang sama sekali belum bisa membaca, ada yang masih mengeja. Dan kalaupun dia dapat membaca, tidak memahami apa yang dibacanya. Sehingga di dalam penyelesaian soal-soal semester itu biasanya tidak sesuai dengan jawaban yang kita beri. Mengapa demikian? Karena mereka tidak memahami apa yang mereka baca. Itu rata-rata sekarang anak. Jadi saya mohon kiranya kami dari pihak guru di sekolah meminta bantuan kepada Bapak dan Ibu orang tua siswa, kiranya anak-anak kita ini dibimbing di rumah dalam hal membaca dan berhitung. Ya, menulis juga karena tulisannya itu luar biasa. Dan syarat kelulusan sekarang itu harus hafal doa-doa, paling kurang 20 doa yang dihafal. Surah-surah pendek sekitar 20-an. Jadi juz amma paling kurang tamat SD anak. Juz 3
30 saja dulu. Kalau memang tidak bisa yang lainnya, yang jus 30 saja kita tekankan. Begitu juga dengan perkalian dari kali-kali 1 sampai kali-kali 10 itu harus dipahami itu anak-anak. Jadi tolong bantu kami dalam membina anak-anak kita ini. Dahulu tak kau macam ini membaca kapan perhatikan ki, adakah tugasnya, adakah tugas-tugas yang diberikan oleh ibu guru di sekolah itu diperhatikan semua. Apalagi sekarang sudah sistem digital, jadi biar kita tidak datang ke sekolah, bisa kita lewat HP, WA atau langsung telepon bapak ibu gurunya. Bagaimana keadaan anak saya ini? Itu bisa ditanyakan. Atau kita melihat dari rapornya, tapi sebenarnya itu hasil rapor itu ya seperti tadi sudah ditampil ya. Jadi ini perlu bantuan dari orang tua. Jangan hanya mengatakan apa kalau umurnya pasti kurang. Itu sudah diserahkan. Walaupun kita serahkan anak ke sekolah, tapi tetap kita pantau bagaimana sikapnya, bagaimana karakternya. Karena biar ilmunya bagus, kalau karakternya kurang bagus, kami juga masih menganggap tidak bagus. Jadi harus beriringan ilmu agama dan ilmu pengetahuan umumnya. Kita ini membawakan hasil itu sekali kurang. Kemudian untuk anak-anakku kelas 6 hanya membawa nama baik sekolah ini kemanapun kalian berada. Dan dimanapun kalian berada, kemanapun melangkah kakinya dan dimanapun kalian berada, bawakan nama SD Mentang tetap nama yang terbaik. Jadi ya kalau kita dimanapun bersekolah, ya bertingkah laku, berperilaku dan berpengetahuan. Ya. Karena budi itu lebih tinggi nilainya daripada kita. Jadi perlu kita sesuai dengan visi sekolah kita, yaitu berbudi dan bertinggi. Saya ingatkan sekali lagi anak-anak yang mau tamat. Jadi kalau ketemu dengan ibu gurunya nanti, setidaknya salam, senyum, sapa. Kalau sudah ke jenjang yang lebih tinggi, biasa lewat naik motor sudah tidak ingat, tidak lihat siapa yang di belakangnya. Ya, jadi tetap itu salam, senyum, sapa kepada bapak dan ibu kita. Setinggi apapun pendidikan kita, tetap harus melalui jenjang SD. Tidak mungkin langsung kita mau sarjana sebelum kita menginjak yang namanya bangku sekolah dasar atau pendidikan 9 tahun yang dikatakan tadi, yaitu SD 6 tahun dan di SMP atau di Sanawiyah atau pesantren 3 tahun di sana. Itu baru lulus pendidikan dasar, baru lanjut ke SMA dan seterusnya dan seterusnya. Khusus untuk ibu-ibu guru, saya ucapkan terima kasih karena begitu dedikasinya membimbing, mengarahkan anak-anak kita hingga mencapai di titik ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kita semua atas kerjasamanya sehingga kita dapat mencapai apa yang kita inginkan. Kemudian untuk selanjutnya, kalau saya mengingat-ingat, ini perpisahan yang ke-19 yang kita laksanakan di sini bersama saya. Sejak tahun 2005, ya, tahun 2005 kita mulai mengadakan perpisahan seperti ini.
Dan terima kasih saya ucapkan kepada fotografer karena ini langganan tetap. Ya, dari 2007 kalau saya tidak salah, saya pakai syutingan ini sampai saat ini. Jadi sudah menjadi langganan tetap bagi SD Mentang. Setiap ada acara, bahkan biasa acara-acara kegiatan sekolah itu, ya tetap dengan fotografernya. Saya ucapkan terima kasih yang setia menemani kami pada kegiatan dan acara-acara yang dilaksanakan di SD Mentang. Mudah-mudahan kalau umur panjang kita masih bisa bersama. Tahun depan itu insya Allah tahun terakhir saya di sini. Jadi mudah-mudahan perpisahan yang kita laksanakan nanti lebih meriah dari ini. Saya rencana mulai dari TK sekelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 dihadirkan semua bersama dengan orang tuanya. Ya, kalau bisa kita pasang tenda di luar. Ya, itu kalau orang tua mendukung kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan di sekolah ini. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada orang tua siswa yang selalu bersama dengan saya, selalu mendukung, selalu menemani saya, selalu memberikan support kepada sekolah ini dalam kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Dan saya begitu bahwa orang tua, keluarga-keluarga yang ada di SD Mentang ini, di lingkungan Mentang ini, kebersamaannya begitu tinggi dan solidaritasnya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf bila dalam kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati kita, karena yang benar itu datangnya dari Allah dan yang salah itu datangnya dari kami sebagai manusia biasa. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada hari ini tanggal 5 Juni 2024, 6 tahun yang lalu, Ibu menyerahkan, mempercayakan anaknya kepada kami untuk kami didik dan kami bina di sini. Pada hari ini resmi kami kembalikan kepada orang tua, mudah-mudahan dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dan bisa mencapai meraih cita-cita mereka. Ya, inilah penyerahan saya kepada orang tua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saksikan persembahan dari kelas 6. Kepadanya disilahkan. Tahun sudah aku belajar di sini. Banyak kenangan indah kami lalui bersama, bercanda dan tertawa bersama. Namun hari ini kami tidak tahu harus senang atau sedih. Waktu terasa cepat sekali berlalu. Sebenarnya kami tidak bisa jauh dari Bapak Ibu. Ibu, Bapak
Terima kasih guruku, kau mengajarkanku dengan baik. Kami diajarkan untuk menjaga sikap, untuk menjadi orang yang lebih baik. Guruku memberi semangat untuk kami.
Dilanjutkan dengan Rama Tama. Kepadanya disilakan. Kepala sekolah. Jadi orang tua, samping anaknya orang tua. Jadi orang tuanya Sahira, di belakangnya Sahira, kemudian
Hasim. Asya Andina, anak dari pasangan Bapak Erwin dan Ibu Jusnawati, pemilik mata elang dan pilihan. Idris dan Ibu Widya Sakti yang jago hafalan doa dan surah-surah pendek Al-Quran. Anak dari pasangan Bapak Ali Akbar dan Ibu Mira Handayani almarhumah, putri kecil yang diasuh oleh kakek dan neneknya dengan penuh kasih sayang. Ini sekedar perhatian ibu sambungnya juga yang baik. Yang sudah tahan. Ada ya. Oke. Saya pula acara pisah nama siswa TK Anugerah dan kelas 6